Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana hari ini? Tetap semangat kan? Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan semua baik-baik aja ya, dimanapun kalian berada. Nah, ketemu lagi nih kita di pelajaran matematika bersama Ibu Ajeng. Masih ingat kan nama Ibu? Ibu Ajeng ya. Oke, Kak, minggu ini kita masih mau membahas teorema Pitagoras, tapi ini pertemuan terakhir untuk membahas teorema Pitagoras. Tepatnya nanti kita hari hari ini, hari Jumat, nanti kita akan ulangan harian. Nah, video ini Ibu buat untuk sebagai kisi-kisi untuk mengerjakan ulangan harian itu di e-learning, di CBT ya. Kalian pakai CBT untuk ulangan hariannya ada 20 soal. Nah, video ini akan menjelaskan, eee, kisi-kisinya tentang soal-soal yang akan Ibu keluarkan. Jadi dengan melihat video ini, insya Allah kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi, jangan lupa absen, karena masih banyak banget yang nggak absen di hari pas pelajarannya. Misalnya kita 2 minggu yang lalu itu belum ada setengahnya yang absen. Jadi Ibu mohon, Ibu harapkan kalian jangan lupa absen. Mungkin kalian udah buka, tapi kalian lupa absen. Nah, di video ini Ibu mengingatkan lagi. Ayo, kalau enggak kalian pause dulu, terus kalian absen dulu di e-learning-nya. Oke. Ini pertemuan ketiga untuk membahas teorema Pitagoras. Nah, sebelum kita bahas kisi-kisinya, kita review dulu yang kemarin-kemarin kita bahas ya. Ini adalah inti dari pembahasan teorema Pitagoras, yaitu jika ada segitiga siku-siku yang bentuknya seperti itu, siku-siku itu sudutnya 90 derajat di sini, dan ada sisi-sisinya A, B, dan C dengan C sisi terpanjang, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Oke. Nah, ini ada sifat-sifat khusus dari teorema Pitagoras itu kita bisa menentukan jenis segitiganya. Jadi, jika C adalah sisi terpanjang, maka segitiga lancip jika C kuadratnya kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Segitiganya tumpul jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Dan segitiganya siku-siku jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Untuk membedakan tanda kurang dari dan lebih dari, Ibu sudah membahasnya minggu lalu ya. Tinggal kasih garis aja di sebelah kirinya. Ini artinya kecil, ini artinya lebih K dan B. Jadi lebih kecil atau kurang dari, B lebih dari. Kalau yang siku-siku sama dengan. Nah, untuk yang selanjutnya, perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut-sudut khusus untuk sudut 30 dan 60, atau dia biasanya membentuk segitiga sama kaki. Perbandingannya ini, sisi terpendek banding sisi terpanjang bagi sisi lainnya adalah 1:2 × akar 3. Sedangkan untuk siku-siku yang sudutnya 45 derajat, seperti ini, sama kaki, atau maaf yang tadi sama sisi ya, yang 30 dan 60 itu tadi sama sisi, kalau yang 45 derajat sama kaki, itu sisi terpendek banding sisi terpanjang banding sisi lainnya itu 1:akar 2 banding 1. Yang selain sisi miringnya dia sama perbandingannya ya. Oke, kita lanjut. Kita mau bahas tugas yang Ibu kasih minggu lalu, cuma 1 soal. Jadi minggu lalu kan kita bahas tentang penerapan teorema Pitagoras. Nah, Ibu kasih soal seperti ini. Sebuah tenda berdiri menggunakan beberapa tali yang diikatkan ke dasar tanah dari ujung tenda. Kita gambar dulu ya tendanya. Kalian tahu kan bentuknya tenda ya? Aduh, ya seperti inilah kira-kira ya. Nah, seperti ini ya kira-kira. Ini kurang lurus sih. Ya, anggap aja ini lurus ya.
Nah, terus jika panjang tali yang digunakan adalah 20 meter dan jarak antara tiang penyangga pada tanah dengan besi yang berdiri tepat di tengah-tengah. Nah, kita gambar dulu besinya. Besi, ini kan besinya. Nah, ini besi. Nah, jika panjang talinya gini kan berarti ya, talinya ini 20 meter. Jarak antara tiang penyangga pada tanah dengan besi. Set. Oke, kebayang ya? Ini 12. Nah, tentukanlah tinggi tenda tersebut. Nah, tinggi tenda berarti yang ditanya adalah ini, dari sini ke sini. Oke, sekarang kita hitung. Nah, kita pindahkan segitiga ini ya. Set, set, set. Nah, si tali penyangganya ini pindah ke sini ya. Ini tali penyangga, talinya. Nah, ini jarak yang dari tiang ke tali penyangga. Nah, yang ditanya adalah tingginya tenda. Berarti tinggi kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Maaf. Ibu lupa. Sisi miringnya itu kan 20 kuadrat sama dengan jumlah sisi-sisi lainnya. 12 kuadrat. 20 kuadrat berapa? 400 T kuadrat ditambah 12 kuadrat itu 144. Sehingga ini Ibu pindah ruas ke kiri jadi 400 dikurang 144. Kalau plus dipindah ruas jadi minus ya. Jadi minus 144. Sama dengan T kuadrat. 400 dikurang 144. 2, 5, 6. Sama dengan T kuadrat. Sehingga T sama dengan akar dari 256. Sama dengan 16 meter. Jadi jawabannya 16, tingginya adalah 16 meter. Jadi seperti itu. Jadi yang Ibu maksud gambarkan ilustrasinya gambar ini. Gambar seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian gambar ini aja sudah Ibu anggap benar. Oke, siapa yang benar? Oke, Ibu rasa pasti banyak yang jawabannya benar. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi ulangan harian. Nah, nomor 1. Jadi, diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi-sisinya adalah K, L, dan M. Pernyataan berikut yang benar dari segitiga KLM adalah, nah kita gambar dulu ya KLM. Bentar, kita bedah satu-satu untuk yang A. Sini aja ya. A. Jika sudut K-nya 90, berarti seperti ini. Ini K karena K-nya 90, ini L, ini M. Nah, berarti ini K, ini L, ini M. Sesuai ininya ya. Ini kan K, ini L, ini M. Tuh. Berarti kalau K-nya ini berarti K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat. Oh, ternyata salah. Kita cari lagi yang sudut K-nya 90 ini. Ini kan K-nya 90 berarti gambarnya sama kan? Yang D dengan gambar yang sama ternyata benar. K kuadrat sama dengan L kuadrat plus M kuadrat. Ini. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Coba kita lihat kalau dia sisinya, kalau dia sudut M-nya yang 90, berarti gambarnya kan seperti ini. Ini M. Ini L, ini K. Berarti ini M, ini K,
ini L. Berarti M kuadrat sama dengan K kuadrat plus L kuadrat. Oh, ternyata ini salah, karena tandanya minus. Nah, untuk yang C, ya, itu L-nya yang segi 90 derajat, berarti siku-sikunya di L. Ini K, ini M. Nah, ini L, ini K, ini M. Penamaannya gimana sih? Jadi, kalau ini L berarti yang ini L kecil. Kalau K-nya yang di sini berarti K kecilnya yang saling berhadapan gitu. Nah, kalau ini berarti L kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah M kuadrat. Nah, sehingga ini kan dia maunya M kuadratnya ya. Berarti kalau kita ini M kuadrat sama dengan L kuadrat min K kuadrat. Loh, ini kok malah kebalik. Berarti ini juga salah. Jadi kita dapat jawabannya adalah yang E. Oke, ngerti ya? Oke, nanti Ibu bikin soal ulangan hariannya itu cuman ada yang Ibu ubah. Jadi kalau kalian ngerti ini, insya Allah kalian bisa mengerjakan. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Panjang sisi PQ adalah, ini sebenarnya udah pernah Ibu jadiin tugas yang KI 3, jadi harusnya udah bisa semua lah ya, udah Ibu jelasin. Nah, ini misalnya ini berarti sisi terpanjangnya adalah 26 derajat, berarti 26 cm, berarti 26 kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah 24 kuadrat. 26 kuadrat berapa? 676. PQ-nya ditanya 24 kuadrat 576. Ini 576-nya kita pindah ruas. PQ kuadrat sehingga ini 100 sama dengan PQ kuadrat sehingga PQ itu sama dengan akar dari 100 yaitu 10. Berarti jawabannya yang A. Oke, ini juga pasti udah paham ya. Kita lanjut. Nomor 3, diketahui kelompok 3 bilangan. Kelompok bilangan di atas yang merupakan triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras itu apa sih? Maksudnya triple Pythagoras itu adalah sisi-sisinya itu memenuhi sifat C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dengan C itu sisi yang terpanjang. Nah, kita coba yang Romawi 1 ya. Sisi yang terpanjangnya itu 5, berarti C-nya 5. Berarti 5 kuadrat, sorry, kita A kuadrat, B kuadrat. A kuadrat plus B kuadratnya. A kuadratnya berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Loh, ternyata ini sama dengan 5 kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini triple Pythagoras. Romawi 2, kita coba lagi. 5, 13, 14, berarti C-nya yang 14. C 14, berarti coba kita cek apakah A kuadrat plus B kuadratnya nanti sama dengan C kuadrat ya. A kuadratnya berarti 5 kuadrat ditambah 13 kuadrat. 5 kuadrat 25. 13 kuadrat 169. Kalau kita jumlah jadi berapa ini? 4, 9, 194. Nah, 4 ternyata bukan 14 kuadrat. Berarti dia bukan triple Pythagoras. Berarti 2 bukan ya. Berarti yang ada jawabannya 2 itu salah. Ini, dan ini salah. Nah, berarti jawabannya yang ini. Tapi kita coba cek ya yang Romawi 3. C-nya berarti yang 25. A kuadrat plus B kuadratnya kita cek. A kuadratnya berarti berapa? 7 kuadrat
ditambah 24 kuadrat sama dengan 49 ditambah 576 sama dengan 625. Ternyata sama dengan 25 kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti dia triple Pythagoras. Berarti 1, 3. Nah, untuk yang Romawi 4 sama kita cek juga. C-nya 29. A kuadrat plus B kuadrat 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat sama dengan 400 ditambah 841. Nah, 841 ternyata tuh 29 kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti dia triple Pythagoras. Berarti harusnya tuh 1, 3, dan 4. Tapi ini adanya 1 dan 3. Berarti ini ya. Oke. Lanjut. Sini ngerti kan? Pokoknya selama dia memenuhi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, itu namanya triple Pythagoras. Lanjut. Nah, soal nomor 4 juga udah pernah Ibu bahas, karena Ibu jadikan tugas pertama kita ulangi aja ya. Ini ada sisi-sisinya, ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip ditunjukkan oleh, masih ingat nggak kalau segitiga lancip, syaratnya harus apa? C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sekarang kita coba cek. Untuk yang Romawi 1, C-nya sama dengan 6. Berarti C kuadrat sama dengan 36. Nah, untuk A kuadrat plus B kuadratnya sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 9 tambah 25, 34. Dari sini berarti 36 itu lebih besar dari 34. Sehingga dia adalah tumpul. Ingat nggak kalau C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat kan dia lancip. Kalau C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, dia tumpul. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, dia siku. Berarti ini tumpul. Untuk Romawi 2, C-nya sama dengan 13. Sehingga C kuadrat sama dengan 13 kuadrat sama dengan 169. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat 25. 12 kuadrat 144 sehingga 169. Oh, ternyata sama. Karena sama dia siku. Untuk yang Romawi 3, C-nya 32. Sehingga C kuadrat sama dengan 32 kuadrat sama dengan 1024. Nah, sekarang kita hitung A kuadrat plus B kuadratnya. 16 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 16 kuadrat 256. 256. 24 kuadrat 576. Kalau kita jumlahkan jadi 832. Nah, ternyata lebih besar. Berarti 1024 lebih besar dari 832. Berarti ini tumpul. Nah, untuk yang Romawi 4, C-nya sama dengan 34. Sehingga C kuadrat sama dengan 34 kuadrat sama dengan 1156. Nah, sekarang kita hitung A kuadrat plus B kuadratnya. A kuadrat 20 kuadrat ditambah 30 kuadrat. 20 kuadrat
30 kuadrat 900 sehingga 1300. Nah, ternyata 1156 lebih kecil dari 1300 karena lebih kecil berarti dia lancip. Nah, yang ditanya segitiga lancip berarti hanya Romawi 4 saja. Ini enggak ada ya. Jadi jawabannya Romawi 4 saja. Oke, ini sama dengan yang minggu lalu Ibu bahas, sama dengan tugas yang Ibu beri di minggu pertama. Jadi kalian ingat-ingat lagi aja. Selanjutnya nomor 5, sekarang diketahui suatu layang-layang berkoordinat titik KLMN yang ditanya keliling. Sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini, kita gambar dulu ya. K-nya min 5,0 berarti sumbu X-nya min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian kalau bikin yang rapi ya, ini Ibu susah soalnya buatnya. Berarti ini K. Ini K. Terus L-nya 0,12 berarti X-nya 0, Y-nya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggap aja di sini lah ya. L. 0,12 sini. Nah, yang M-nya 16. Yang anggap aja di sini ya. Kalian bikin dengan skala yang benar ya ini Ibu. Karena keterbatasan ini jadi Ibu anggap aja di situlah gitu. Yang N-nya karena dia sama ya, sama-sama 12 kan, cuman ini yang bagian bawahnya N kira-kira dibikin sama lah, jaraknya sama L. Sini ya. N. Nah, terus kita hubungkan. Aduh. Nah, ini kita hubungkan ya. Nah, ini kan jaraknya sama. Ini sama dengan ini. Nah, sekarang kita cari dulu ini berapa, ini nilainya ini berapa satuan. Ini sama dengan ini ya. Karena jarak dari sini ke sini sama, ini juga sama. Ini bukan segini lah. Nah, ini sama dengan ini sama dengan ini. Misalnya kita X, ini Y. Nah, kita cari dulu yang X-nya. Yang ini tadi 0 sampai 12, berarti ini 12 satuan. Yang ini 0, min 5,0, berarti ini 5 satuan. Ini sama 12 ya. Ini 0 sampai 16, berarti ini 16. Nah, sekarang kita cari X-nya. X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Lihat sisi-sisinya kan 12 dan 5. Berarti 12 kuadrat itu 144, 5 kuadrat itu 25, sehingga 169. Berarti X-nya sama dengan akar dari 169, yaitu 13. Berarti ini 13 satuan. Nah, sekarang Y-nya. Y kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 12 kuadrat 144 ditambah 16 kuadrat 256. Sehingga ini sama dengan 400. Jadi Y-nya sama dengan akar dari 400, yaitu 2
20. Nah, berarti ini 20, ini juga 20. Nah, ini 13. Ini udah ya tadi 13. Nah, karena yang ditanya adalah keliling, kelilingnya adalah jumlah garis-garis ini, pinggir-pinggirnya ini, sisi-sisinya itu namanya keliling. Berarti 13 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 13 sama dengan berapa yo? 66 satuan. Berarti jawabannya yang C. Jadi karena yang ditanya keliling berarti jumlah sisi-sisinya ini kan 13 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 13. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kalau kecepatan kalian berhentiin sendiri ya videonya atau kalian lambatkan. Karena ini cukup banyak jadi ibu buat agak cepat. Untuk perhitungannya kan kalian bisa sih. Kalau yang angka misalnya berapa kuadratnya itu ibu cepatkan aja. Nah, untuk nomor 6, jika segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi siku-sikunya 4 dm dan 6 dm, maka panjang hipotenusa. Nah, sini ada kata-kata hipotenusa. Ingat nggak hipotenusa itu apa sih? Hipotenusa itu sisi miring. Ya, betul. Berarti kalau bisa kita gambarkan, dia gambarnya gini. Segitiga siku-siku, sisi siku-sikunya 4 dan 6. Berarti yang ditanya hipotenusa berarti kita anggap aja X ya. X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. X kuadrat sama dengan 36 ditambah 16. X kuadrat sama dengan ini 52. X berarti akar dari 52. Ada nggak akar 52? Nggak ada ya. Nah, kita coba cari. Akar 52 itu berapa kali berapa? 2 kali 26. 26 ternyata masih bisa ini lagi faktorkan lagi. 2 kali 2 kali 13. Nah, berarti sama aja 2 kuadrat dikali 13. Akar dari 2 kuadrat, 2 akar dari 13 kita tinggal aja karena nggak ada. Jadi jawabannya 2 akar 13 desimeter. Ya, jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut. Nah, ini ada. Perhatikan peta yang dibuat Euclid di bawah. Ini ada tempat-tempat yang dibentuk di titik koordinat ya. Bangunan manakah yang berjarak akar 40 satuan? Kita coba cari yang A ya. Jarak yang A itu berapa? Yang A. Taman kota dengan stadion. Taman kota ini titik koordinatnya berapa sih? Dia di sumbu X-nya dia berarti min 6. Sumbu Y-nya karena dia terletak di garis koordinat berarti karena dia terletak di sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Stadion. Stadion itu di sini. Stadion berarti sumbu X-nya berarti min 2. Atau ini ibu tulis di atas aja biar kelihatan ya. Stadion itu min 2. Terus sumbu Y-nya 3. Nah, berarti kalau bisa, berarti kan berarti ini jarak dari sini ke sini berapa kan? Nah, ini bisa pakai Pitagoras. Coba perhatian segitiga yang ibu buat. Nah, kan? Duh, miring. Ya, dari sini ke sini berapa satuan? Lihat sumbu Y-nya 3. Dari sini ke sini, min 2 ke 6 itu berapa? 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Sehingga jaraknya adalah X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Berarti X sama dengan akar 25 sama dengan 5. Bukan akar 40, berarti bukan yang A.
Sekarang kita cek yang B, pusat kota dengan museum. Pusat kota berarti ini ya, 0,0. Museumnya ada di sini. Museum ini titik koordinatnya berapa sih? 6,1. Sama ini juga pakai, ini kan yang tanya garis dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini tadi 6 satuan, ini 1 ya. Berarti X-nya ini sama dengan 1 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 1 tambah 36 sama dengan 37. Berarti X sama dengan akar 37. Oh, bukan akar 40, berarti ini juga bukan. Sekarang yang C. Yang C rumah sakit dengan museum. Rumah sakit ada di sini. Rumah sakit itu berapa titik koordinatnya? Min 6, min 4. Lihat sumbu X-nya di min 6, sumbu Y-nya di min 4. Sekarang museum. Museum di sini jauh sekali ya. Oke, ini tadi udah kita buat 6,1. Nah, sekarang berarti jaraknya dari sini ke sini. Nah, ini berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti X-nya sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169. Berarti X-nya sama dengan 13. Bukan juga. Berarti jawabannya yang D. Tapi kita coba cek ya. Yang D penampungan hewan di sini dengan kantor polisi. Kantor polisi. Penampungan hewan ini berapa? Koordinatnya 6, min 2. Kantor polisi. Karena dia terletak di sumbu Y berarti X-nya 0. Y-nya min 4. Jadi kalau kita gariskan gini ya. Nah, dari sini ke sini berapa kotak? 6. Yang ini 6. Yang ini 2. Berarti X-nya sama dengan 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 4 sama dengan 40. Sehingga X sama dengan akar 40 ya. Yang ditanya akar 40 kan, berarti jawabannya yang D. Oke. Jadi karena jarak kita bisa pakai teorema Pythagoras. Oke. Habis ini kelihatannya sulit ya. Apa ini gambar-gambar kayak gini? Tapi ternyata bisa dihitung dengan teorema Pythagoras. Oke, selanjutnya nih. Nomor 8, di antara ukuran panjang sisi segitiga berikut, manakah yang membentuk segitiga siku-siku? Ingat nggak kalau segitiga siku-siku harus memenuhi apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Untuk soal A yang C-nya itu 26, yang sisi terpanjangnya ya, 26. Nah, 26 kuadrat, berarti C kuadrat sama dengan 26 kuadrat. 26 kuadrat itu 676. Sekarang kita cari A kuadrat plus B kuadratnya. A kuadrat 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. 10 kuadrat 100. 24 kuadrat 576. 676. Nah, ini dia C kuadratnya sama dengan A plus B kuadrat. Berarti A ini siku berarti A ya. Jadi jawabannya A. Tapi kita coba cek yang B. C-nya berarti yang 5, 10 sama akar 50 besaran mana? Besaran? Jangan tertipu ini.
besaran 10 ya. Karena 10 itu sama dengan akar 100. Akar 100 kan lebih besar daripada akar 50, berarti C-nya itu yang 10. Sehingga C kuadrat sama dengan 10 kuadrat, yaitu 100. A kuadrat plus B kuadrat, 5 kuadrat ditambah akar 50 dikuadratkan. Berarti 25 ditambah 50 sama dengan 75. Ternyata ini lebih besar, berarti ini tumpul. Lihat, C kuadratnya 100, A kuadrat plus B kuadratnya 75. Berarti ini C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Berarti itu tumpul. Sekarang yang C. 4, 6, dan 10. Berarti C-nya 10. C kuadrat sama 100. Sekarang A kuadrat plus B kuadratnya itu 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 16 ditambah 36. Sehingga ini 52. 100 lebih besar dari 52. Berarti ini juga tumpul. Sekarang yang D, 8, 9, dan 15. C-nya 15. C kuadrat sama dengan 15 kuadrat. 15 kuadrat itu 25. Sekarang kita cari A kuadrat plus B kuadratnya. 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 8 kuadrat itu 64. 9 kuadrat itu 81. Ini berarti jumlahnya 145. Ini juga lebih besar. Berarti ini tumpul. Nah, ini berarti semua segitiga tumpul. Kecuali yang A. Kalau yang A baru segitiga siku-siku. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut. Nomor 9. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 17 cm dan panjang salah satu sisi tegaknya ada 15. Ingat nggak hipotenusa tadi apa? Hipotenusa itu sisi miring. Berarti kalau digambarkan seperti ini berarti ini 17 salah satu sisi tegaknya. Berarti salah satunya aja mau ini terserah ya. Nah, yang ditanya panjang sisi tegak lainnya. Misalnya ini X ya, berarti 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah X kuadrat. Kan kalau teorema Pythagoras sisi miring sama dengan kuadrat jumlah kuadrat sisi tegaknya. 17 kuadrat itu 2, 28, 9, 15 kuadrat 2, 25 ditambah X kuadrat. Ini kita pindah ruas ke kiri, jadi minus ya. 225-nya ini tetap X kuadrat. 289 kurang 225 itu berarti 64. Sehingga X-nya sama dengan akar 64. Berarti 8. Diam. 8 cm. Berarti jawabannya yang B. Mudah kan? Mudah ya. Ibu kasih waktunya tuh ulangan hariannya tuh lama loh, 150 menit. Jadi pasti kalian bisa. Nah, ini nomor berikutnya nomor 10. Panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah 25 dan 24. Nah, sama dengan yang tadi, ini yang diketahui hipotenusa dan salah satu sisi tegaknya ya. Tingginya ini. Hipotenusanya berarti 25, kan hipotenusa dan tinggi berarti ini hipotenusa, ini tinggi. Hipotenusanya 25, tingginya 24. Nah, yang ditanya keliling. Untuk menghitung keliling kan keliling itu jumlah semua sisinya. Tapi ini ada sisi yang belum diketahui, kita cari dulu sisi yang belum diketahui. 25 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah X kuadrat. 25 kuadrat, 625 sama dengan 576 tambah X kuadrat. Ini yang 576 pindah ruas ke kiri. 625 min 576 sama dengan X kuadrat. 625 kurang 576 berapa? 49. Jadi X-nya sama dengan akar dari 49. Berarti X-nya 7 cm. Tapi yang ditanya bukan X. Yang ditanya keliling. Keliling segitiga
sama dengan berarti 24 ditambah 7 ditambah 25. Keliling itu jumlah semua sisinya, berarti sama dengan berapa yo? 24 tambah 7, 31 tambah 25, 56 cm. Berarti jawabannya yang B. Alhamdulillah. Bisa kan? Mudah kan? Mudah. Asal ada kemauan untuk belajar, kita pasti bisa. Oke, selanjutnya. Nomor 11. Panjang sisi siku-siku suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah. Oke, sambil kita gambar ya. Segitiga siku-siku. Panjang sisi siku-siku adalah 4A dan 3A. Jika panjang sisi hipotenusanya adalah 70. Hipotenusa sisi miringnya 70. Berarti ini 4A, ini 3A. Nah, yang ditanya keliling segitiga tersebut. Nah, ini kan segitiga siku-siku. Karena segitiga siku-siku kan memenuhi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, C-nya itu 70 kuadrat. A kuadratnya 4A kuadrat. B-nya 3A kuadrat. 70 kuadrat itu 4.900. 4A kuadrat berarti 4 kuadrat 16A kuadrat. 3A kuadrat berarti 3 kuadrat itu 9A kuadrat. Nah, 4.900 sama dengan, karena sama-sama variabelnya A kuadrat, ini bisa kita jumlahkan ya. 16 tambah 9, 25 A kuadrat. Ingat, kalau misalnya 16A kuadrat ditambah 9A, ini nggak bisa dijumlahkan. Karena beda variabel. Kalau dia sama-sama A kuadrat, baru bisa dijumlahkan ya. Itu diingat. Berarti A kuadrat itu sama dengan 4.900 dibagi 25. Berapa ya jawabannya ya? 196. Berarti A-nya sama dengan akar 196, yaitu 14. Nah, kita substitusi. Ini. A-nya sama dengan 14 itu kita ganti. Jadi sisi siku-sikunya sisinya gini aja. 4A sama dengan 4 dikali 14, berarti 56. Yang 3A, 3 dikali 14, berarti 42. Nah, sehingga keliling segitiganya sama dengan, ini Ibu tulis di sini biar 56 ditambah 42 ditambah 70. Ini kan kalau keliling kan jumlah semua sisinya 56, 42, 70. Sama dengan 168 cm. Berarti jawabannya yang C. Oke, mengerti kan? Oke, kita lanjut ya. Nomor 12. Sebuah kapal berlayar ke arah utara. Ingat nggak, Ibu minggu lalu tuh di materi sampai nyanyi loh. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Yang anak pramuka harusnya tahu ya lagu itu. Nah, sekarang utara itu atas gini jadi. Utara, selatan, barat, timur. Nah, berarti kalau ke utara berarti ke atas 11. Kemudian kapal berbelok ke arah barat. Ke sana. 9. Jarak kapal dari titik awal keberangkatan berarti kan dari titik awal keberangkatan itu di sini. Di sini ke titik akhir. Sini berarti itu sisi miring segitiga siku. Siku ini lurus ya. Ibu susah banget buatnya. Makanya ini lurus. Nah, berarti yang ditanya itu sisi miring dari segitiga siku-siku. Tx kuadrat sama dengan 11 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 11 kuadrat itu
121, 9 kuadrat 81. Sehingga ini kalau jumlah 202, berarti X-nya sama dengan akar 202. Ada nggak di jawaban? Ada, ternyata jawabannya adalah yang C. Mudah kan? Cepet kan ada ini? Iya, makanya soalnya aja yang kelihatannya rumit, padahal mudah. Oke, lanjut. Nomor 13. Luas trapesium pada gambar di samping adalah. Nah, ada yang masih ingat nggak luas trapesium apa? Luas trapesium itu atas ditambah bawah dibagi 2 dikali tinggi. Atas tuh dari sini ke sini, bawah tuh dari sini ke sini, tingginya itu ini. Nah, tingginya belum diketahui nih berapa. Kita cari dulu pakai teorema Pythagoras. Ini kan sama dengan ini berarti 13 juga. Berarti bentar. Nah, berarti sisi miringnya kan 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah T kuadrat. 13 kuadrat itu 169, 5 kuadrat itu 25, ditambah T kuadrat. Ini kita pindah ruasnya jadi 169 dikurang 25 sama dengan T kuadrat. Ini berarti 144 sama dengan T kuadrat. T-nya sama dengan akar dari 144 yaitu 12. Berarti tingginya 12. Nah, kita udah tahu nih semuanya. Kalau dari sini ke sini berarti berapa? 18 tambah 5. Ini kan dari sini ke sini. Sebentar. Ini kan sama dengan ini. 18. Ini juga 5 ya. Berarti atasnya sama dengan 5 ditambah 18 ditambah 5. Nggak usah bingung. Jadi ini dari sini ke sini kan sama dengan dari sini ke sini. 18 kan sama. Nah, ini kan dari sini ke sini 5. Ini dari sini ke sini itu sama dengan ini. Ini 5. Berarti yang dari sini ke sini 5 tambah 18 tambah 5 itu sama dengan 28 inci. Sehingga luas trapesium sama dengan atasnya 28 ditambah bawahnya 18 dibagi 2 dikali tingginya tadi kita dapat 12. 28 tambah 18 46 dibagi 2 dikali 12. Ini bisa kita coret. 12 bagi 2 kan 6. 46 kali 6 berapa? 46 kali 6 itu 276 inci kuadrat. Karena luas kan dia kuadrat. Jadi jawabannya yang C. Oke. Sampai sini mengerti? Ya, oke. Lanjut. Nomor 14. Nah, ada kubus KLMN PQRS. Memiliki panjang rusuk 13 ini ya. Panjang KM. Yang ditanya panjang dari sini ke sini. Duh, susah ya. Kalau bukan di kertas atau di ini. Nah, panjang dari sini ke sini. Nah, itu kalau kita pindahin berarti bentuknya gini. Ini K, ini M, ini L, ini 13. Coba, kalau ini bagian bawah ini kita pindah. Jadinya seperti ini ya. Karena dia kubus berarti LM-nya juga 13. Nah, berarti kita tinggal cari deh KM-nya. X kuadrat sama dengan 13 kuadrat ditambah 13 kuadrat. 169 ditambah 169. Sama dengan berapa nih? 338, benar nggak? Berarti X sama dengan akar dari 338.
38. Atau 2 dikali 13 kuadrat. Jadi 13 kuadrat diakarin kan 13. 2-nya tetap di 13 akar 2. Berarti yang B. Atau bisa juga pakai cara kayak gini. Yang sudut istimewa. Berarti ini kan sudut. Karena ini segitiga sama kaki. Berarti ini sudutnya 45. 45. Perbandingannya kan 1 banding 1. 1 banding akar 2 banding 1. Terpendek, terpanjang, sisi lainnya. Nah, ini udah tahu 13, ini 13 berarti sisi terpanjangnya 13 akar 2. Ini cara cepatnya. Oke, ngerti? Lanjut ya. Nomor 15, nilai X yang memenuhi gambar di samping adalah. Ayo, coba. Ini ada segitiga siku-siku ya. Berarti kita cari ini dulu. Kita namain apa ya? M kali ya. Kita cari M-nya dulu. Ini kan udah diketahui si miringnya ini. Berarti 17 kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah 15 kuadrat. 17 kuadrat itu 289. M kuadrat ditambah 225. Ini kita pindah ruasnya. Min 225 sama dengan M kuadrat. 289 kurang 225, 64 sama dengan M kuadrat. Sehingga M akar dari 64 itu 8. Berarti ini ketemu 8. Nah, dari sini dan ini kita bisa cari. Ini kita misalin dulu aja Y. Y kuadrat berarti sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti berapa? 64 ditambah 36. Sama dengan 100. Berarti Y-nya akar dari 100 yaitu 10. Nah, Y tadi apa sih? 3X min 5 sama dengan 10. Ini Y-nya kita ubah jadi 3X min 5. Y kan sama dengan 10. Berarti gini. 3X sama dengan 10. Ini kita pindah ruas ke kanan jadi tambah 5. Berarti 3X sama dengan 15. Sehingga X-nya sama dengan 15 per 3 sama dengan 5. Mudah bukan? Nah, seperti ini. Jadi kita cari dulu. Karena bentuknya seperti ini kita misalkan aja dia Y. Jadi nanti baru kita kembalikan lagi untuk mencari nilai X-nya. Oke. Lanjut ke nomor 16. Luas daerah yang diarsir dari gambar di samping adalah, lihat deh satuannya itu di soal senti, nanti di jawaban desimeter. Hati-hati juga ini ya. Kalian ingat kan? KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Kalian ingat kan ini? Satuan, tangga satuan. Setiap turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Ini diingat ya. Oke, pertama kita cari dulu luas daerah yang diarsir. Luas yang diarsir ini bentuknya apa? Persegi panjang. Kalau persegi panjang itu luasnya apa ya rumusnya ya? Panjang kali lebar. Berarti ini panjangnya, ini lebarnya. Lebarnya berarti ini ya sama ya, 10 cm kan. Ini dengan ini kan sama. Ini dengan ini nanti sama. Nah, ini tuh panjangnya, persegi panjang tuh ternyata sisi miringnya segitiga ini. Segitiga yang di depan. Kita pindah dulu ke sini ya segitiga. Nah, dengan panjang di sini 40. Ini kita misalin P. Sisi yang ini berarti sama dengan ini ya, 30.
Ini sama ya, karena kan dia tinggi dari balok 30. Berarti kita cari dulu P kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. 30 kuadrat itu 900, 40 kuadrat itu 1600. Ini ditambah ini 2500. Sehingga P-nya akar dari 2500 yaitu 50. Berarti ini ketemu 50. Sehingga luas persegi panjang, luas yang diarsir sama dengan panjang kali lebar sama dengan 50 dikali 10 sama dengan 500. Tadi senti ya. Sentimeter persegi. Nah, ini ada perseginya. Kalau ini pakai persegi berarti setiap turun dikali 100, setiap naik dibagi 100 ya, kalau dia sentimeter kuadrat ini. Sentimeter ke desimeter, naik 1. Berarti dibagi 100. 500 per 100 desimeter persegi. Berarti 5 desimeter persegi. Berarti jawabannya yang A. Oke. Mudah kan? Kelihatannya aja susah ini karena yang diarsir kok miring-miring gini. Ternyata dia bentuknya persegi panjang. Oke, lanjut. Nomor 17. Perhatikan limas TABCD. Alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 14. Karena alasnya berbentuk persegi, berarti panjang semuanya sama ya. Panjang sisi-sisinya ini 14. Karena dari sini ke sini 14, OE-nya berarti setengahnya. Berarti ini 7 ya. TO-nya 24. Nah, ini ternyata yang ditanya TE. Nah, ini segitiga siku-siku ya ini. Kita pindah ya segitiga TOE-nya. Aduh, miring ya. Dah, ini atas ini T, ini O, ini E. TO-nya tadi diketahui 24. OE-nya karena setengahnya AB dia jadi 7. Yang ditanya TE. Berarti TE kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 kuadrat itu 576 ditambah 7 kuadrat 49. Ini ditambah ini 625. Sehingga TE-nya sama dengan akar dari 625 yaitu 25 cm. Diketemu deh 25 cm. Kan mudah kan? Tinggal kita pindahkan segitiganya. Ternyata yang ditanya sisi miringnya. Pakai teorema Pythagoras ketemu deh. Oke, lanjut nomor 18. Ketahui segitiga seperti ini. Terus panjang sisi AB yang ditanya AB. Ini ternyata segitiga sama kaki. Kalau sama kaki berarti sudutnya 45 derajat. Ingat perbandingan. Sisi terpendek banding sisi terpanjang banding sisi lainnya. Sisi terpendek 1, sisi terpanjangnya akar 2, sisi lainnya 1 ya. Nah, ini yang diketahui sisi terpanjang 24. Berarti yang ditanyakan AB per sisi terpanjangnya itu udah diketahui ya 24. AB kan salah satunya aja ya 1 per sisi terpanjangnya akar 2. Kita kali silang jadi akar 2AB sama dengan 24. AB sama dengan 24 per akar 2. Kalau akar 2-nya di bawah, kita kali sekawannya. Akar 2 per akar 2. 24. Akar 2 kali akar 2, 2. Dikali akar 2. Berarti sama dengan 12 akar 2 cm.
Ini sama dengan pembahasan tugas yang pertama. Bisa dilihat dari video minggu lalu. Bisa pakai cara ini atau kalau kita misalkan ini X, berarti 24 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat. 24 kuadrat kan 576. Ini karena sama-sama X kuadrat, kita bisa jumlahkan. Ini kan artinya 1X kuadrat tambah 1X kuadrat. Ini 2X kuadrat. X kuadrat sama dengan 576 dibagi 2 sama dengan 288. Berarti X-nya sama dengan akar 288. Itu sama aja 2 dikali 144. 144 itu 12 akar 2. 12 kuadrat 144 itu maksudnya 12 kuadrat ya. 12 kuadrat diakarkan kan jadi keluar 12-nya akar sama. Mau pakai cara yang ini atau yang ini sama saja, boleh. Oke, lanjut. Nomor 19. Ini juga udah pernah Ibu bahas. Yang ditanya adalah sisi PR. Kita bisa cari dulu ini RS-nya. Ini kan sudutnya 60 ya, berarti perbandingannya sisi terpendek banding sisi terpanjang banding sisi lainnya itu 1 banding 2 banding akar 3. Nah, berarti kalau kita mau nyari RS dibanding 3 cm sama dengan RS itu kan sisi terpendeknya 1. 3 itu sisi lainnya. Akar 3. Berarti RS sama dengan 3 dibagi akar 3. Ini kita kali sekawannya. Yaitu akar 3. 3 dibagi akar 3 kali akar 3, 3 kali akar 3. Berarti sama dengan, ini kan habis akar 3. Berarti RS-nya itu akar 3. Nah, sekarang kita cari PS. Berarti PS dibanding 3 juga. Cuman kalau PS ini kan dia bukan sisi terpendek ya. Sisi terpendeknya itu yang 3 cm. Berarti PS-nya itu PS-nya itu 1. Sorry, PS-nya itu akar 3. Yang 3 itu sisi terpendek. Dikali silang berarti dapat PS itu 3 akar 3. Sehingga PR sama dengan PS ditambah RS sama dengan 3 akar 3 ditambah akar 3. Karena sama-sama punya akar 3 bisa dijumlahkan. Jadi 4 akar 3. Jadi jawabannya yang C, cm. Gini ya caranya. Kalau mau yang lebih jelasnya silakan buka bahan ajar yang minggu lalu Ibu udah jelaskan juga di situ. Nah, nomor terakhir dari kesi-kesi ulangan harian kita yang ditanya luas jajar genjang. Masih ingat Kak luas jajar genjang? Luas jajar genjang itu rumusnya apa yo? Alas dikali tinggi. Oke, masih pada ingat ya? Tingginya kan ini. Nah, di sini diketahuinya alasnya 15. Tingginya belum, tapi diketahui sisi miringnya. Ini 12. Tapi di sini diketahui sudutnya. Berarti ini kita diminta pakai keistimewaan sudut khusus ya. Sisi terpendek banding sisi terpanjang banding sisi lainnya. Sisi terpendeknya berarti 1 dibanding 2 dibanding akar 3. Karena ini sudutnya 60 derajat, berarti perbandingannya seperti ini ya. Nah, di sini yang diketahui
sisi terpanjangnya. Berarti kita mau cari yang tingginya. Tinggi itu berarti sisi lainnya ya, bukan yang terpendek. Kalau yang terpendek kan yang ini. Berarti kita mau cari T per sisi terpanjangnya 2. Berarti ini akar 3. Ini AD. Sorry. Ini AD-nya kan 12. Ini 2. Berarti dikali silang 2T sama dengan 12 akar 3. T-nya sama dengan 12 akar 3. 12 akar 3 dibagi 2 sama dengan 6 akar 3. Ketemu T-nya 6 akar 3. Nah, udah. Kita tinggal masukin rumus luasnya. Alas dikali tinggi. Alasnya 15, tingginya 6 akar 3, sehingga didapat 90 akar 3 cm persegi. Nah, selesai deh 20 soal kita bahas. Nah, kalian pahami ya masing-masing soalnya, itu nanti bakal menjadi acuan kalian untuk mengerjakan soal ulangan harian. Jadi ibu buat soal hariannya itu persis dengan kisi-kisi ini, hanya angkanya aja yang ibu ganti. Gitu. Jadi penting banget untuk kalian mengerti kisi-kisi ini. Oke, jadi ulangan hariannya nanti ada 20 nomor, kalian kerjakan soal di CBT itu, nanti ada ibu kasih waktunya 150 menit untuk mengerjakan soal. Jadi kalian bisa mulai, misalnya kalian nggak bisa nih jam 8 pagi, kalian bisa mulai setelahnya nanti. Ibu buka sampai tanggal, kalau nggak salah ibu buka sampai tanggal 30 Januari. Jadi kalian selama waktu itu bisa mengerjakan ulangan harian. Tapi kalau udah klik mulai ya kalian nggak bisa lagi kembali, jadi harus menyelesaikan. Jadi kalian harus yakin benar-benar bisa mengerjakan ketika kalian udah klik mulai untuk mengerjakan soal. Terus ini penting ya untuk yang belum menyelesaikan tugas KI 3 dan KI 4, tolong segera dikumpulkan. Soalnya kalau nilai kalian kosong, apa yang mau ibu nilai gitu? Kalau kalian nggak ngumpulin tugas, ibu nggak bisa ngasih nilai apapun. Dan itu nggak akan membantu kalian untuk naik kelas. Ya gimana mau naik kelas orang nilainya aja nggak ada gitu kan. Padahal di tugas KI 3 itu pembahasannya udah ibu kasih di bahan ajar yang minggu lalu. Jadi kalian sebenarnya tinggal nyalin aja sih. Tapi entah kenapa masih banyak yang belum ngerjain. Terus tugas KI 4 juga udah ibu bahas di video ini. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk tidak mengerjakan. Oke, ibu tunggu bagi yang belum menyelesaikan, yang merasa belum mengumpulkan, ibu nggak akan nagih-nagih siapa-siapanya. Pokoknya nanti di akhir aja, siapa yang nilainya nggak komplit itu yang nggak naik kelas. Seperti itu. Oke, sekian video dari ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dipelajari. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Karena masih masa pandemi seperti ini, itu penting. Jangan lupa tetap melakukan ibadah, berjemur, makan dan minum makanan sehat. Sampai jumpa di minggu depan di materi yang baru, oke? Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.